Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari tafsir Al-Muyassar, dan tidak terasa kita sudah di surah An-Naba. Surah An-Naba dari juz 30 ini. Baik, ada yang membacanya? Tidak? Iya, Ustaz. Ustaz Mujifari, Ustaz. Silakan. Silakan Mujifari. Iya, jelas Pak Ustaz ya? Iya, ada. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar atau hari yang berbangkit. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalimat Imam baca. Wa ittaq. An ayyi syai'in yasalu ba'du kufarin Quraisyin ba'dan yatasaaluna 'anil khabaril 'azimil sya'ni wa huwa al-Qur'anul 'azim alladhi yanba'u 'anil ba'si alladhi syakka fihi kuffar Quraisyin wa kadzabu bih. Tentang apakah sebagian dari orang kafir dan Quraisy bertanya kepada sebagian yang lainnya, mereka saling bertanya tentang sebuah berita yang besar, yaitu Al-Quran yang agung, yang mengabarkan tentang kebangkitan yang mereka ragukan. Yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Kan mereka mendustakannya, bahkan orang kafir Quraisy mendustakannya. Dilanjutkan, Ustaz? Segitu dulu cukup. Di sini pertama dari penamaan surah. Disebut An-Naba. An-Naba itu artinya berita. An-Naba itu artinya berita atau kabar. Makanya Nabi di antara maknanya orang yang mengabarkan, memberitakan tentang agama ini. Kenapa disebut An-Naba? Karena ayat surah ini dibuka dengan sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin tentang berita yang besar. Tentang berita yang besar. Para ulama berbeda pendapat ya terkait makna berita besar di sini. Di sini disebutkan yaitu Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ada juga nanti yang menyebutkan berita besar di sini Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menyebutkan berita besar ini tentang kebangkitan dan hal-hal yang terjadi di akhirat nanti.
Dari sini kita bisa mengambil faidah semua berita yang terjadi di muka bumi ini tentang hal apapun, ya, tentang kejadian dan lain sebagainya. Terkadang orang semangat ingin mengetahuinya, ingin tahu detail kejadiannya. Tapi ada di sana berita yang justru lebih layak, bahkan wajib kita ketahui, yaitu berita tentang isi Al-Quran. Al-Quran itu memberitakan apa nih? Mengabarkan tentang apa? Nabi SAW, apa yang beliau kabarkan dari risalahnya? Kemudian bagaimana kabar kejadian setelah kita mati? Itu baru syai'un azim, atau an-naba'ul azim, berita yang besar, yakni yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan. Nanti berbeda kalau kita terlalu berlebihan ingin mengetahui atau mencari tahu berita-berita seputar dunia terupdate saat ini, itu yang ada bukan semakin ingat akhirat, kadang semakin betah di dunia, atau menambah kegelisahan kalau kita terlalu berlebihan dalam berita tentang kejadian dunia. Sebaliknya, kalau kita mencari tahu berita yang ada di Al-Quran, misalkan Al-Quran ini isinya tuh apa gitu. Kalau kita cari tahu, kita pelajari, maka akan jadi penuntun hidup kita. Begitupun berita tentang Nabi Muhammad SAW, tentang hari kiamat dan tentang kejadian akhirat, akan membuat kita lebih persiapan sebaik mungkin terhadapnya. Ibarat seorang mau menempuh suatu perjalanan, paling tidak dia mencari tahu dulu nanti seperti apa, berapa jaraknya, nanti naik apa saja, terus bagaimana kondisi di tempat tujuan. Usaha-usaha seperti itu tidak lain yang diharapkan ingin mulus, perjalanannya mulus sampai ke tujuan. Walaupun tentu mesti akan menghadapi ujian-ujian. Tapi paling tidak sudah tergambar. Begitupun kita semuanya sama, ya. Sama semuanya. Sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang menuju kepada Allah Subhanahu. Baik, kemudian min maqasidis surah. Di antara isi kandungan surah ini adalah al-hadithi anil qiyamati wal ba'thi wal jaza. Berbicara, jelaskan tentang hari kiamat, kebangkitan, dan pembalasan. Yang semua perkara ini dahulu diingkari oleh kaum musyrikin, kaum kafirin. Mereka tidak percaya akan kebangkitan, pembalasan setelah dibangkitkan. Mereka menyangka itu hal yang mustahil. Kalau terhadap kematian mereka percaya. Tapi mereka bertanya-tanya, Aida kunna idhama wa turaba wa rufata, a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Kalaulah kita sudah jadi tulang belulang, sudah remuk, sudah jadi tulang belulang, sudah hancur, apakah mungkin kita jadi makhluk yang baru lagi, kata mereka. Zaman ladina kafaru allayyub'atsu. Orang kafir itu berkeyakinan mereka tidak akan dibangkitkan. Artinya
Allah ingin menyampaikan kalau Allah itu mampu terhadap hal itu. Makanya nanti di ayat berikutnya, di ayat ke-6 dan seterusnya, Allah menceritakan tentang bagaimana kemahakuasaan Allah dalam mengatur sesuatu. Allah mampu menciptakan. Allah juga mampu mematikan dan membangkitkan. Baik, jadi berbicara tentang kiamat, hari berbangkit, kemudian pembalasan. Kemudian wa dzikru mauqifil mukadzibina bil ba'si wa tahdiduhum, dan penyebutan kedudukan atau keadaan orang-orang yang mendustakan terhadap hari berbangkit, juga ancaman bagi mereka. Lalu wa iqamatud dalail wal barahin ala qudratillahi ala ba'sil khalqi ba'da mautihim, dan tegaknya dalil hujjah atas kuasanya Allah untuk membangkitkan makhluk setelah kematian mereka. Ya, Allah itu mampu. Allah mampu membangkitkan makhluk yang sudah mati. Kemudian di antara pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman percaya mati dan percaya ada kehidupan setelah mati. Mati itu hanya sebagai kejadian yang sebentar, kematian itu. Setelah kematian itu justru kehidupan yang sesungguhnya. Pintu masuk kepada kehidupan yang abadi. Kalau orang kafir menyangka kematian itu akhir dari segalanya. Makanya kalau ada orang yang wafat, bukan meninggalkan kita selama-lamanya, tidak. Nanti bertemu lagi. Nanti akan bertemu lagi. Baik, kemudian wawasfu ahwali yaumil qiyamah, dan menyebutkan kondisi-kondisi huru-hara hari kiamat. Bagaimana nanti pada hari kiamat itu makhluk dipisahkan antara orang beriman dan orang kafir. Kemudian dan penyebutan apa-apa yang disiapkan, disediakan untuk orang-orang kafir minal azab, berupa siksa. Ya, disebutkan nanti tidak mendapatkan minuman, kepanasan. Ya, kalaupun dapat minuman yang panas dan menjijikan. Nah, ini berita-berita namanya. Wa mau'ida lil mu'minin, dan apa-apa yang disediakan untuk orang beriman, al-muttaqin, yang bertakwa minan na'im, berupa kenikmatan. Allah sebutkan, inna lil muttaqina mafaza. Mafaza, tempat kebahagiaan. Ya. Ala tariqatil Qur'an fil jam'i baina targhib wa tarhib. Baina targhib wa tarhib. Sesuai dengan metode Al-Quran, ya, yang menggabungkan antara motivasi dan ancaman. Ini biasa ya, di Al-Quran, ketika Allah menyebutkan keadaan yang mengerikan dari neraka, Allah pun menjelaskan keadaan yang membahagiakan dari surga. Baik, itu isi kandungan dari surah ini kurang lebih. Dan ini bagus, melembutkan hati kita, agar
agar kita bersiap-siap dalam menghadapinya dengan ibadah kepada Allah dan dengan tidak membawa beban dosa dalam diri kita. Tafsirnya, dari perkara apakah sebagian orang kafir Quraisy saling bertanya. Di dulu orang kafir Quraisy bertanya-tanya, berselisih, yaitu tentang khobaril azim, berita yang besar, yaitu Al-Quran. Mereka terheran-heran dengan diturunkannya Al-Quran. Dan mereka, Al-Quran itu menjelaskan tentang hari berbangkit. Yang mana justru hari berbangkit itu sudah menjadi hal yang diragukan oleh mereka. Mereka ragu, bahkan mendustakan. Jadi keyakinan bawaan mereka yang tidak percaya akan kebangkitan itu, kemudian ada Al-Quran yang memberitakan kebangkitan itu ada. Nah, di sini mereka berselisih. Yang pada akhirnya nanti, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang mendustakan dan menganggap mustahil. Ya mirip dengan kita sampaikan perkara ini kepada di tengah-tengah masyarakat. Nanti kita akan wafat, akan mati. Setelah mati itu kita akan dibangkitkan, ditanya di alam kubur. Nanti hari kiamat kita akan dikumpulkan. Akan ditanya tentang yang kita perbuat, tentang ibadah kita, dan selainnya. Tentang harta dan selainnya. Yang kemudian proses itu lama sekali. Di padang mahsyar kita menunggu keputusan selama 50.000 tahun. Belum lagi hisab, belum lagi timbang, belum lagi menyeberang sirat. Sampai kita tiba di tujuan terakhir. Surga atau neraka. Kalau kita menjelaskan perkara itu, sebagian orang mungkin terpatri dalam hatinya. Oh iya, nanti itu proses sesungguhnya kehidupan yang harus kita lewati dan pasti akan kita lewati. Tapi kalau sebagian orang yang tidak memiliki iman, pasti akan menganggap mustahil. Gimana? Gak mungkin itu terjadi. Atau ragu, benar nggak ya itu akan terjadi? Karena memang itu termasuk perkara goib. Kita belum tahu. Jadi perkara akhirat itu perkara goib. Yang kita tidak boleh asal-asalan menebak. Kecuali dengan dalil. Al-Quran menjelaskan akan terjadi A, B, C, D. Hadis menjelaskan akan terjadi A, B, C, D. Nah itu yang kita pegang. Ya. Dan lengkap Al-Quran itu. Bahkan ada satu hadis yang panjang tentang perjalanan ruh manusia dari mulai dicabut sampai menempat di alam kubur, ya. Lalu mengalami proses demi proses. Itu ada penjelasan lengkap. Tinggal kita baca dan renungkan. Tinggal kita baca dan renungkan. Baik, selanjutnya. Saya ada sekali-kali tidak, karena mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun.
Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bal amru kama yaz'amu haula'il musyrikuna. Perkaranya tidak seperti yang mereka anggap oleh orang-orang musyrik tersebut. Saya ingin Za'ama di sini klaim kayaknya ini ya, bukan anggap lagi, meyakini. yakini. Ya, perkaranya tidak seperti yang mereka yakini oleh orang-orang tersebut. Saya'lamu haula'il musyrikuna akibata takdzibihim. Mereka akan mengetahui akibat dari pendustaan mereka. Wa yadhharu lahum mallahu fa'ilu bihim yaumil qiyamah. Dan mereka akan melihat apa yang Allah akan lakukan terhadap mereka pada hari. Summa sayata'akkadu lahum dzalik. Dan akan meyakini dari kebenaran hari kiamat tersebut. Wa yata'akkadu lahum sidqu ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga akan meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani wal ba'si, yaitu Al-Qur'an dan hari kebangkitan. Wa hadza tahdidun wa wa'idun lahum. Dan ini adalah ancaman dan peringatan bagi mereka. Baik. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Kalla di sini bisa bermakna bantahan. Bantahan atas kedustaan mereka yang berselisih, yang mendustakan. Jadi perkaranya bukan seperti yang diklaim atau diyakini oleh orang-orang musyrikin. Nanti mereka, yakni orang-orang musyrikin itu akan tahu akibat dari kedustaan mereka. Mirip di surah At-Takatsur ya. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sini ditegaskan 2 kali. Maksudnya silakan kalian jika meyakini seperti itu. Dan itu keyakinan yang salah. Kalau mendustakan, tapi ingat nanti akan tahu balasannya. Nanti kamu akan merasakan gimana balasan. Dan akan nampak bagi mereka apa-apa yang akan Allah perbuat bagi mereka pada hari kiamat. Ya kalau tidak percaya ya diazab nanti. Akan diazab. Dan orang-orang kafir pada hari kiamat mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan. Itu nampaknya perbuatan Allah kepada manusia. Jadi kalau di dunia namanya tempat ujian ya. Seorang mukmin diuji dengan banyak hal. Seorang kafir dibiarkan. Tapi yang harus jadi keimanan, orang kafir itu nanti di akhirat nampak sekali kesulitan mereka. Alal kafirina ghairu yasir. Hari kiamat itu nanti tidak mudah dihadapi oleh orang-orang kafir. Bahkan asir, sulit mereka. Berupa kehinaan. Ya. Karena ketika diajukan pertanyaan, Madza kuntum ta'budun? Kepada apa kalian beribadah dulu? Kepada siapa? Apa yang kalian ibadah? Kalau mereka menjawab mereka ibadah kepada selain Allah, itu sudah telak kekeliruan mereka dan
layak dapat azab. Baik. Kemudian akan menjadi nyata akan menjadi nampak jelas pasti hal tersebut kepada mereka. Nanti ketika mereka dibangkitkan, barulah tahu, oh iya ini kenyataan. Kemudian akan menjadi nyata juga bagi mereka benarnya Al-Quran. Benarnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan berita tentang kebangkitan. Nanti baru akan rasa. Gitu. Ini adalah ancamannya, ya, peringatan bagi mereka. Maksudnya, ya udah kalau kamu nggak percaya, nanti lihat aja, nanti juga kamu akan tahu rasa gitu. Bahasa langsungnya gitu. Kalau percaya, ya nanti kamu akan merasakan bahagia. Kalaupun tidak percaya, nanti kamu akan mengalami juga hal-hal yang diancam itu. Baik. Kemudian, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Alam naj'alil arda mumahhadatan lakum kal firash. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, terhampar seperti kasur, permadani. iya, Seperti permadani. Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wal jibala rawasi kaila tataharraka bikum al-ard. Dan gunung-gunung sebagai pasak agar bumi itu tidak berguncang bagi kalian. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum asnafan dzakarun wa unsa. Dan kami menjadikan kalian berpasang-pasangan, baik laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum rohatan li abdanikum. Fihi tahda'una wa taskununa. Dan kami jadikan tidur kalian untuk mengistirahatkan badan kalian, sehingga di dalamnya kalian merasa tenang dan nyaman, Ustaz. Tenang. iya. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا تَلْبَسُكُمْ ظُلْمَةُ وَتَغْشَاكُمْ كَمَا يَسْتُرُ الثَّوْبُ لَابِسَةً. Kami menjadikan malam sebagai pakaian yang kegelapannya menutupi dan menyeliputi kalian, seperti atau sebagaimana pakaian menutupi pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ ma'asya. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم وتسعون فيه لمصالحكم. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan yang kalian di dalamnya dipergunakan untuk mencari nafkah dan Tantashiruna, tersebar. kesehatan kalian. Tantashirun itu tersebar, Oh. Bertebaran dan bertebaran di dalamnya untuk mencari nafkah. Iya. Watas'auna fihi limasalih, dan untuk berusaha demi kemaslahatan kalian. Lanjut Ustaz. Iya. Lanjut sampai ayat 16. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Wa banaina fawqakum sab'a samawatin matinatil bina'i kamatil khalqi la sudu'a laha wala futura. Kami membangun di atas kalian 7 langit yang kokoh bangunannya, sempurna dalam ciptaannya, tidak ada yang retak atau yang pecah. Waja'alna siraja wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Waja'alna syamsa siraja waqadan mudhi'an, dan kami jadikan matahari sebagai pelita yang bersinar. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami keluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Wa anzalna minas sahabil mumtirati ma'an munsabban bikasratin, dan kami turunkan air yang banyak yang tercurah dari awan. Linukhrija bihi habban mimma yaqtatu bihin nasu wa hasyaisha mimma ta'kuluhud dawab. Kami mengeluarkan darinya biji-bijian sebagai makanan pokok bagi manusia, untuk manusia. Wahasyaishu, dan rumput-rumput yang bisa dimakan oleh hewan ternak. Wabasatina multaffatan ba'duha bi ba'din yatasha'ubi aghsaniha. Juga kebun-kebun yang rindang, yang sebagian dan sebagian yang lain ini apa ini? Kebun-kebun yang lebat batang atau dahan dan rumputnya. Litasha'uba. Litasha'ub yang ini apa? Cabang. Aghsaniha itu Aghsanuha. Aghsani. Itu sama dengan dahan juga. Iya.
Baik. Nah, Nah, di ayat ini, ayat 10 ayat ya. Dan ini cukup banyak ayat. Sebagaimana tadi di awal surah disebutkan, akan dijelaskan hujah dalil tentang kekuasaan Allah. Yang mana dalil tersebut itu disaksikan dan dirasakan oleh setiap insan. Allah ngajak berpikir, alam naj'alil arda mihada. Tidaklah kami menciptakan bumi ini hamparan. Jadi Allah memberikan dalil dulu dengan perkara yang terasa. Coba lihat nih bumi. Bumi terhampar. Seperti permadani. Benar nggak itu bumi terhampar? Iya, pasti diakui betul ini. Tapi mereka tidak sadar yang menghamparkan bumi ini Allah. Yang maha mampu untuk itu, untuk melakukan hal tersebut Allah. Dan ini perkara besar. Manusia tidak ada yang mampu untuk itu. Mestinya ketika, oh iya, Allah tuh mampu menghamparkan bumi yang segini luasnya. Manusia tidak ada yang mampu. Berarti untuk hal besar lain pun Allah mampu. Gitu. Kesimpulannya gitu mestinya. Jadilah tumbuh keimanan dalam diri kita tentang hal-hal yang goib yang belum kita alami atau yang tidak ada bukti fisiknya. Kalau ini bumi ada bukti fisik, jadi saksikan. Ya, ya jangankan hal ini. Ya. Dulu kaum kaum dari umat-umat terdahulu ketika minta mukjizat tetap aja nggak beriman. Gitu. Ya, minta dikeluarkan unta dari batu, mereka nggak beriman. Minta sihir, sebagian Firaun tidak beriman, walaupun tukang sihirnya beriman, tapi Firaunnya tidak beriman. Nah, di dalam kisah Firaun ini ada hikmah. Nabi Musa alaihissalam perintahkan untuk dakwah kepada Firaun. Ya, tapi Firaun menolaknya. Cuman apakah dakwahnya sia-sia? Tidak. Ya. Satu orang yang dituju, yaitu Firaun, menolak dakwahnya. Tapi kurang lebih sekitar 70.000 tukang sihirnya itu beriman. Jadi dalam menyampaikan kebaikan itu, ya walaupun kita mengarahkan ke pihak tertentu, jangan kemudian pihak tertentu tersebut ketika menolak terus kita putus asa. Bisa jadi pengaruh dari ajakan kita mengena ke pihak yang lain yang justru kita tidak terlalu fokus dengan orang tersebut. Justru dia yang dapat hidayah. Ya, baik. Jadi di sini Allah ingin mendatangkan bukti yang bisa disaksikan secara zuhir. Nih, bumi, lihat nih, Allah mampu menciptakan bumi. Kemudian gunung sebagai pasak. Gunung yang besar, terlihat oleh mata. Ini siapa yang bikin? Kalau bukan Allah. Ya. Dan di antara fungsi gunung itu pasak. Karena dulu di awal penciptaan bumi ini bergoncang. Lalu Allah ciptakan gunung, kemudian jadi stabil. Gunung terlihat oleh mereka. Oleh kita terlihat betapa kokohnya. Ya. Kemudian Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu tersaksikan.
di dunia ini ada laki-laki, ada perempuan. Jelas ya, laki-laki dan perempuan. Makanya tidak boleh jadi laki-laki jadi-jadian atau jadi perempuan jadi-jadian. Itu udah melanggar sunatullah. Allah itu menciptakan dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada pertengahan antara mereka. Atau seorang itu ingin merubah nasibnya. Ingin merubah nasibnya. Laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Nah, ini tidak boleh dalam agama. Karena fitrahnya penciptaan itu laki-laki dan perempuan. Dan tidak sama. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan itu. Baik. Kemudian kami menjadikan waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat bagi tubuh kalian. Ya, manusia siapapun ya, mau orang kafir, mau orang muslim, mau dia fisiknya kuat, lemah, itu mesti mengalami rasa tidur, atau rasa ngantuk untuk tidur. Dan dengan tidur, tubuh kita jadi segar kembali, istirahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak tersifati ini. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Karena ngantuk dan tidur itu sifat manusia. Sifat lemah manusia. Nah, ini bukti-bukti kekuasaan Allah. Coba, siapa yang bisa menahan kantuk? Ada kan, bahkan ada lombanya orang nahan supaya tidak tidur. Gak bisa, mesti dia tidur. Walaupun diem gitu, gak ngapa-ngapain. Pasti ada rasa ngantuk itu. Dan itu Allah yang mendatangkan. Allah yang mendatangkan rasa ngantuk itu. Kemudian Allah waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Yakni dengan kegelapannya. Kegelapannya menutupi kalian. Seperti pakaian yang menutupi orang yang memakainya. Jadi bumi yang terang benderang, kalau datang malam ya jadi gelap. Tertutupi dengan kegelapannya itu. Nggak ada yang bisa menyingkapnya selain Allah. Dan kalau Allah sudah singkap, sudah buka, yakni terbit matahari, hilang gelapnya. Nah, ini nggak bisa orang menahan malam atau menahan siang. Yang mampu itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadikan siang hari wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang hari itu waktu untuk mencari penghidupan. Tempat waktu untuk mencari penghidupan. Yang kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari kehidupan. Dan kalian berusaha untuk kemaslahatan. Maksudnya, Allah sudah mudahkan nih di siang hari. Ada yang berdagang, ada yang melakukan perjalanan aman. Ya. Makanya di dalam surah Quraisy, ya, Allah ingatkan di ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu. Maka beribadahlah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perniagaan. Orang-orang Quraisy dimudahkan perniagaan. Diberikan kemudahan. Ketika mereka musim dingin kemana, musim panas kemana. Sebagai rasa bentuk syukur ibadah kepada Allah. Baik, wabanaina fawqakum sab'an shidada. Allah pun memperlihatkan. Coba lihat nih. Ya, kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Yang sempurna. Tidak ada retak, tidak ada cacat. Dan tidak akan kejangkau. Ya, langit pertama itu tidak akan kejangkau. Besar. Nabi mengumpamakan perbandingan bumi yang kita pijaki dengan langit pertama itu seperti koin yang berada di
hamparan padang Sahara. Gimana luasnya padang Sahara? Nah, itu luas langit pertama. Bumi ini seperti koin. Jadi kecil sekali. Nah, langit yang segitu besarnya, Allah mampu membangunnya tanpa tiang bahkan. Manusia di muka bumi sekarang membuat bangunan, mesti harus ada pondasi, harus ada. Langit tuh enggak, yang segitu besar. Kemudian waja'alna sirajan wahaja. Kami menciptakan lentera yang menyinari, yaitu matahari. Ya. Matahari makhluk Allah yang besar, yang kita butuhkan dalam kehidupan. Terus kita bisa melihat setiap hari. Terkadang, terkadang ya, kita sendiri bisa merasakan. Kalau kita melihat bangunan baru yang wah megah, kadang muncul dalam diri kita, wah ini bagus banget ya, hebat banget yang bikinnya. Misalkan di daerah-daerah tertentu ada ikon pembangunan. Nah, itu orang merasa takjub sekali. Misalnya di Bandung yang baru ini ada Masjid Al-Jabar misalnya. Orang dari mana-mana berbondong-bondong ingin melihat Masjid Al-Jabar. Dan mereka kagum dengan keindahan. Nah, itu manusiawinya ya. Terhadap hal-hal yang baru, yang indah tuh terpesona. Nah, itu wajar ya. Hal tersebut sebuah kewajaran. Tapi yang mesti kita renungkan atau agungkan ciptaan Allah yang nampak sekali di depan kita, yang kita justru memanfaatkannya setiap hari. Di antaranya matahari. Matahari, langit. Itu rasa wah kita ketika melihat hasil karya manusia dengan ciptaan Allah itu mestinya lebih besar terhadap ciptaan Allah. Kita melihat gunung, melihat laut. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Jangan sampai kita lebih takjub kepada hasil buah karya manusia. Walaupun tidak mengapa, itu hal-hal wajar ya. Tapi kecenderungan atau lebih besar kepada, hendaknya lebih besar kepada ciptaan Allah. Kemudian kami turunkan dari awan mendung, air yang banyak. Agar kami bisa mengeluarkan dengan air itu tumbuhan, ya, biji-bijian, kemudian kebun-kebun yang rindang. Nah, di sini ya, air hujan itu tanda kekuasaan Allah. Allah menumbuhkan dengan sebab air hujan itu biji-bijian dan selainnya. Banyak perumpamaan yang dipakai dengan keadaan ini. Seperti hati manusia itu seperti tanah. Ilmu pengetahuan, ilmu syariat, ilmu yang benar, seperti air hujan. Ya. Hati yang tidak tersirami air itu seperti tanah yang tidak tersirami air. Hati yang tidak tersirami ilmu seperti tanah yang tidak tersirami air. Tandus, kering, keras. Ya. Nah, tapi kalau hati yang disirami tanah yang baik, ya, ketika disirami air,
diserap, menumbuhkan. Ada juga tanah yang ketika dihujani itu tidak menyerap air. Nah, nanti di akhirat pun Allah mampu menumbuhkan atau membangkitkan manusia. Sebagaimana ini, Allah menumbuhkan biji-bijian. Ya, mudah bagi Allah. Jadi Allah menurunkan dari awan itu hujan yang air yang banyak. Ya. Tujuannya untuk menumbuhkan biji-bijian yang itu bermanfaat bagi manusia. Rumputan yang dimakan oleh binatang ternak, kebun-kebun yang indah, cabang-cabang. Nah, ini bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk itu. Maka nanti di ayat berikutnya Allah akan menjelaskan tentang sebagian kejadian hari kiamat dan kengerian-kengeriannya, nasib orang-orang kafir dan nasib orang-orang beriman. Jadi surah An-Naba ini kalau kita renungkan, ini sudah banyak cakupan dari kehidupan kita, baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Sudah banyak cakupannya. Kalau kita renungkan baik-baik, itu akan berpengaruh kepada jiwa kita. Misalnya, ya kita merenung tentang nanti pada hari kiamat itu akan terjadi A, B, C, D. Orang-orang kafir akan seperti apa, orang-orang beriman akan seperti apa. Ya. Baik, nanti insya Allah di ayat 17 dan berikutnya kita bahas. Ya. Surah An-Naba ini kurang lebih kita perlu 3 majelis agar kita bisa mengambil makna yang banyak dari surah ini. Nanti ada kejadian hari kiamat dan kengerian atau nasib orang-orang kafir. Baru nanti di 10 ayat terakhir dan 5 ayat, iya 10 ayat terakhir ahli surga. Lalu diakhiri dengan nasib ahli neraka lagi. Diulang lagi keadaan penghuni neraka, keadaan orang-orang kafir. Baik, demikian yang bisa kita baca dari tafsir surah An-Naba ayat 1 sampai 16. Mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semua tentang hari-hari yang akan kita lalui ke depannya seperti apa. Juga agar kita terus berbenah memperbaiki diri dari diri kita yang sebelumnya. Cukuplah target kita menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, ya. Bukan lebih baik daripada orang lain. Karena nasib kita pun nanti belum jelas seperti apa. Sehingga kita lebih sibuk memikirkan diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.